Itu juga mad lazim. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, senang belajar seperti ini, senang belajar pelan-pelan. Yang baik-baik itu dari Allah ya, yang bagus-bagus dari Allah, yang jelek-jelek dari saya. Maka alhamdulillah saya ingin mengucapkan sekali lagi syukron jazakumullahu khairan katsira. Ternyata yang ikut untuk dakwah Quran bukan hanya kami, bukan hanya 1 orang 2 orang, tapi di antara 1.800 orang yang memandang berkumpul karena Quran, sebagian kecilnya di pojok kanan bawah ada yang ikut bantu share, Masya Allah, ikut mensyiarkan Quran ini. Di pojok kiri atas ada yang ikut tap-tap layar. Allahu Akbar, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke, jadi kembali lagi ya. Kalau di sini ini nggak ada tasdidnya, berarti dia 4 atau 5 harokat, gitu aja. Simpelnya ya. Oke, maka kita baca 4 harokat itu sepanjang apa? 4 harokat itu ya, panjang 4 harokat itu seperti kadar kita melafalkan ja-nya 4 kali. Wajajajaja'a, waja'a, wajah, tuh ya, wajajajaja'a, wajah. Kalau 5 harokat berarti seperti kadar kita melafalkan ja sebanyak 5 kali. Wajajajajaja'a, wajah, gitu ya. Oke, pelan-pelan ya. Bang, saya belum paham. Ya nggak apa-apa. Bang, saya udah belajar setiap hari, tapi bagian ini saya belum paham. Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ya. Kalau Ain Sin Qaf itu hukumnya surat Maryam, kalau nggak salah itu bukan surat Maryam. Surat Maryam itu kaf ha ya kaf ha ya ain sod. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Ayat-ayat fawatihus suwar. Ya, tapi kita sedang tidak membahas itu. Sip, kita bahas dari apa ayat yang sedang kita baca ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, bebas mau pilih mau 4 mau 5 boleh, asalkan konsisten ya. Wajaa. Oke, lanjut teman-teman sekalian ya. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya huruf hamzah. Insya Allah huruf hamzah ini mudah kita lafalkan. Kenapa? Karena persis sebagaimana kita melafalkan huruf A, huruf I, huruf U pada abjad alfabet. Oke, jelas teman-teman sekalian? Oke, sip. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, maaf. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Mohon maaf ya agak terpotong. Ya, tadi ada yang mau ngambil ini laundryan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf yang sering kita baca A, I, U itu namanya bukan alif ya. Namanya adalah hamzah. Contoh di ta'awudz saja. Kita baca misalnya a'udzu billahi. Nah, A-nya itu namanya hamzah. Atau misalnya di surah Al-Quraisy, ila fihim, I-nya itu bukan alif tapi hamzah. Atau misalnya pada ayat kedua surah Al-Fatihah, alhamdulillahi, A-nya itu adalah hamzah. Ya. Jelas teman-teman sekalian? Kita lanjut lagi ya. Oke. Sip. Ini mohon maaf teman-temannya lagi agak apa nih? Sariawannya karena kegigit, lagi makan kegigit. Aduh, ya. Itu mungkin lupa basmalah jadi kegigit ya makannya. Lanjut teman-teman sekalian. Wajah. Nah, A di sini dia berharokat baris atas. Ingat, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A, maka hamzahnya dibaca A. Ya. Oke, kita ingatkan lagi. Ketika huruf yang berharokat fathah itu sebenarnya nggak selamanya semuanya dibaca dengan vokal A. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Ya, kalau keluarnya Oke, nah perhatikan
Kalau dia keluarnya dengan vokal A ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dibaca dengan vokal O, terdengar seperti vokal O, maka huruf tersebut adalah huruf yang tebal. Oke, pertanyaannya adalah ketika hamzah dilafalkan dan dia berharokat fathah, dibacanya terdengar vokal A atau O? Terdengarnya adalah vokal A, maka hamzah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ingat, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, kan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, saya izin tulis dulu deh. Nah, perhatikan. Huruf fathah yang dibaca dengan vokal A kan tipis. Maka, jika teman-teman mendapati kondisi ini, ada fathah, kadarnya tipis, maka dilafalkan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara BM apa teman-teman yang sering ikut live ini? BMSS. Masya Allah. Semoga teman-teman gak bosan saya tanya begini terus ya. BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. Nah ya, SS artinya adalah sambil senyum, bukan sambil salto. Hati-hati. Bang, kenapa buka mulutnya sambil senyum? Buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Sambil senyumnya untuk menjaga kadar tipisnya. Ya, oke. Contoh, jadi hamzah di sini, ya, karena dia dibaca dengan vokal A, kadarnya tipis, dia nggak dibaca gini. A, wajah, ja pun nggak ja, tapi ja. Nah, kita analogikan huruf tipis yang berharokat fathah itu, kita analogikan sambil senyum. Wajah, bedakan antara ja dengan bedakan antara ja dengan ja, o dengan a, gitu. Oke, saya izin bantu praktekan. Teman-teman fokus pada vokal A. Lihat vokal A saya. Kalau dia bunyi vokal A-nya cuma buka mulut, bacanya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia sambil senyum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas sampai sini? Saya dampingi teman-teman insyaallah pelan-pelan, berulang-ulang, step by step. Lanjut ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Kita lanjutkan lagi. Saya izin hapus ini. Izin ya. Maka dibaca wajah. Jelaskan tipisnya ya, jangan sampai jadi tebal. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, ketemu huruf yang menarik lagi nih. Kita bahas lagi jangan nih. Ini namanya huruf apa teman-teman? Sok, coba. Ini nama aslinya huruf apa? Nama aslinya huruf apa? Ya. Nama aslinya adalah huruf ro. Ya, nama aslinya adalah huruf ro, teman-teman sekalian. Oke, ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro itu dilafalkan dari mana makhrajnya? Oke, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah. Ya, dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Tapi bukan ujungnya banget. Di mana dong, Bang? Oke. Jadi huruf ro itu dilafalkan lidahnya bukan betul-betul ujungnya, tapi dari punggung lidah. Warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya. Di mana itu, Bang? Oke. Kita akan izin bantu teman-teman sekalian, ya. Perhatikan. Oke. Huruf ro ya. Sebentar. Kita persiapkan dulu. Masya Allah, di Bandung lagi hujan teman-teman ternyata. Saya buka ini dulu ya, bentar ya. Masya Allah, lagi hujan. Semoga Allah semakin berkahi kegiatan kita siang hari ini ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, lanjut. Nah, huruf ro dilafalkan dari mana teman-teman sekalian? Nah, perhatikan ya. Perhatikan, huruf ro itu nih, dia dilafalkan dari bagian ujung lidah. Di sini, ya. Tapi bukan ujungnya banget. Nah, bukan di sininya banget ternyata. Tapi dari mana? Oke, saya izin zoom. Huruf bagian punggungnya nempel ke langit-langit di sini.
Ya, nih di sini. Oke. Jadi kalau saya contohkan begini. Perhatikan. Ro, a, ro, r, r. Lihat tengahnya, ujungnya banget dia gak nempel ya. R, r, ro, 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 ro. Kelihatan nggak? Jadi si ujungnya tuh dia nggak betul-betul nempel. Si ininya itu teman-teman nih, si ininya itu nggak betul-betul nempel, tapi yang nempel itu punggung lidahnya di sini. Nah tengahnya kalau kita lihat dia ada celah, lihat. Celah itu disebut dengan furjah. Celah kecil untuk apa? Celah kecil itu untuk mengalirnya sifat tawasud dari huruf ro. Tawasud itu mengalir sedikit suara. Oke, pelan-pelan ya. Oke, erwo. Saya zoom lagi, zoom. Erwo, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi itu cara melafalkan huruf ro. Ujung lidahnya nggak betul-betul nempel, ya. Oke, tapi bagian punggung lidahnya. Kelihatan jelas sampai sini nggak? Bisa diikuti. Kalau masalah praktek itu butuh latihan, ya. Dan jangan sampai teman-teman pengen langsung belajar langsung bisa, ya, gitu. Jadi lidahnya kayak sedikit kayak cekung, ya, terlihat seperti itu. Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Insya Allah ya. Jadi seperti itu huruf ro dilafalkan. Nah, jadi dia dilafalkan bukan betul-betul dari ujungnya, bagian ujung lidah, tapi bagian punggung lidahnya. Jelas ya sampai sini? Paham ya teman-teman sekalian ya? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus dulu. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro apa teman-teman? Apa coba? Jangan sampai getarannya berlebihan. Nah, ini salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro. Getarannya berlebihan. Contohnya gimana? Perhatikan. Wajah ro. Nah, ro. Nah, huruf ro tidak dilafalkan seperti itu. Getarannya tak boleh berlebihan. Kenapa bang getarannya nggak boleh berlebihan? Karena huruf ro dia punya sifat yang namanya adalah takrir. Warro wabi takririn joil. Dia punya sifat bergetar, tapi karakter getarannya bukan getaran yang berlebihan sebagaimana kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Jadi bukan wajah rabbuka, enggak, tapi wajah ro. Jadi kalau dihitung-hitung tuh getarannya paling cuma 1 sampai 2 getaran. Ro, tuh. Ri, tuh, ya. Ru, sebentar teman-teman sekalian ya. Oke. Ya. Oke. Jadi getarannya nggak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukannya telah itu tafhim Ustadz. Apa tuh telah? Bukannya telah itu tafhim. Apa tuh telah? Ya. Oke, jadi takrir ya, takrir. Oke, takrir dia bergetar sedikit. Ya. Nah, gitu. Dan bukan berarti getarannya hilang teman-teman. Ya, bukan berarti getarannya hilang. Contoh, wajah rabbuka. Nah, bukan. Ya, Ustadz bukannya huruf ro itu huruf tebal. Iya, ini kita lagi bukan ngebahas tebal tipis. Kita ngebahas takrir, bukan tarkik. Beda. Takrir dengan tarkik beda. Tafhim lawannya tarkik. Tafhim itu tebal, tarkik itu tipis. Kita lagi ngebahas takrir. Tarkik. Kita ngebahas takrir. Bedakan antara tarkik dengan takrir. Ya, lanjut.
Nah, oke. Nah, ini dia bergetar tapi nggak berlebihan. Tapi bukan berarti juga hilang getarannya. Ro, ri, ru, bar. Nggak, tapi ro, ri, ru, bar. Ya. Jadi walaupun dia getarannya sedikit, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas teman-teman sekalian. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Ya, kita lanjutkan kembali sebentar ya. Saya pengen lihat hujan dulu ya. Bentar ya. Nah, ditemani oleh gemercik hujannya lumayan agak besar teman-teman. Oke. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Masih semangat ini? Saya di Bandung. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke. Sip. Nah, wajah ero gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Belum selesai, jadi huruf ro jangan sampai getarannya berlebihan karena dia punya sifat namanya adalah takrir. Takrir itu bergetar tapi bukan dengan getaran yang karakternya berlebihan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya huruf ro di sini kita lihat harokatnya teman-teman. Ro di sini dia berharokat baris atas, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ya, basicnya dibaca dengan vokal A, fathah namanya, dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, atau dibaca dengan vokal U, teman-teman. Ya. Nah, huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A ya, betul nggak? Tapi kenapa huruf ro ketika berharokat fathah kok dia nggak dibaca dengan vokal A sih? Kenapa nggak dibaca wajah Arabuka? Kenapa nggak kita lafalkan dengan vokal A ya? Tapi kenapa malah kita lafalkan seperti vokal O ya, ro? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena huruf ro termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Walaupun ro itu bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal, tapi ketika huruf ro dia berharokat fathah, aturan main huruf ro itu ketika fathah dibaca tebal. Ya, kalau dia huruf tipis, baru dia vokal A. Contohnya apa? Banyak. Ketika huruf hijaiyah yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Contoh: a, ba, ta, sa, ja, ha. Tapi kalau dia tebal, so, bo, to, wo, ho. Begitu ya. Itu tebal. Oke. Pokoknya yang ketika fathah vokal O, ketika fathah kedengarannya bukan A tapi O, dia adalah huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Nah, selanjutnya huruf ro di sini dia berharokat fathah, berarti dia tidak dibaca dengan vokal A ya. Karena ro ketika fathah harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oke, lanjut. Bang, ya saya paham bang. Oke, dia dibaca tebal terdengar seperti vokal O. Tapi kenapa huruf tebal itu harus mengubah vokal fathah yang asalnya A? Kenapa jadi harus O? Kenapa nggak jadi vokal A aja? Emang ada apa dengan huruf tebal? Nah, huruf tebal itu dia punya sifat apa? Dia punya sifat apa huruf tebal itu teman-teman? Dia punya sifat yang namanya adalah isti'la. Nah, jadi huruf ro ini kenapa dia bisa dibaca tebal terdengar vokal O? Karena sifatnya isti'la. Bang, kan huruf ro itu kan nggak termasuk ke dalam huruf isti'la. Betul, huruf ro itu bahkan tidak termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tapi ada beberapa kondisi yang huruf ro itu harus dibaca dalam keadaan yang tebal. Dan huruf tebal tidak mungkin dilafalkan tanpa sifat yang namanya adalah isti'la. Oke, jelas ya? Nggak ada huruf tebal yang bisa tebal kalau nggak ada sifat isti'la. Ya, baik. Maka huruf ro di sini dibaca dengan sifat isti'la. Bang, ngomong-ngomong isti'la itu apa? Saya baru belajar, Bang. Tolong disampaikan dong apa itu isti'la. Baik, isti'la itu artinya adalah PLN. Hah?
PLN itu apa, Bang? PLN itu artinya adalah perusahaan listrik negara. Bukan deh yang salah, tapi pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, huruf ro itu ketika dia harus dibaca tafkhim atau tebal, lihat. Nah, huruf ro itu pangkal lidahnya nih, lidah terdalamnya naik ke arah langit-langit. Nggak nempel tapi naik. Ya, pangkal lidahnya mengarah ke langit-langit tapi tidak nempel. Nah, pangkal lidah inilah nih, si lidah yang naik ini nih, lidah terdalam inilah yang membuat vokal pada huruf tebal jadilah vokal O. Teman-teman sekalian, dan mulut kita, perhatikan, dan mulut kita ketika melafalkan vokal O nggak perlu monyong-monyong, ro. Mulut kita itu cukup dibuka saja, ra. Bang, tapi keluarnya masih vokal A, Bang, kayak fathah vokal A tipis dong, ra. Maka angkat pangkal lidahnya yang asalnya ra menjadi ro. Yang asalnya ra tanpa monyong nih, ra itu tipis, pangkal lidahnya nggak naik, ra menjadi ro, ra menjadi ro, ra menjadi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Oke, sip. Tadi ya, saya ingin sekali lagi mengapresiasi, mengucapkan syukron jazakumullahu khairan katsira untuk teman-teman yang sudah sama-sama memperjuangkan konten-konten ngaji, mendakwahkan syiar Quran kita ini bareng-bareng. Nyatanya nggak semua 1.700 orang itu ikut, tapi nyatanya juga ternyata bukan hanya kami sendiri yang ikut menyebarluaskan, yang ikut menciarkan Quran ini, tapi ada beberapa di antara teman-teman yang ikut share di pojok kanan bawah. Di pojok kiri atas ada yang sudah ikut bantu tap-tap layar. Ini bentuk bukti teman-teman juga ingin mendakwahkan cahaya Quran ini. Dan semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman yang ikut andil. Barakallahu fikum. Lanjut. Jadi ya, dia itu dilafalkan ya, awalnya tidak monyong, oke? Tapi cukup diangkat pangkal lidahnya dan mulutnya dibuka. Waja'aru. Lagi waja'aru. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian? Bisa diikuti nggak? Ya, bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Bisa diikuti ya? Aman ya teman-teman sekalian ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Allahu Akbar. Oke, sip teman-teman. Oh, sudah mau azan asar teman-teman sekalian. Sip. Masya Allah. Ya, tadi sampai mana nih? Kita baca dulu bareng-bareng. Sebentar. Ya. Mana tadi ya? Sebentar ya. Mana bahasanya tadi ya? Oke. Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Udah mau nggak kerasa ya teman-teman, kerasa nggak? Udah belajar berapa menit coba kita? 1 jam 6 menit. Udah mau asar ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu yuk. Oke teman-teman, ada yang mau dapetin rekaman live kita, informasi setiap kita live ya? Ada yang mau nggak dapetin kelas-kelas kita yang sedang kita persiapkan dan dapetin informasi launching buku saya? Ada yang mau? Kalau mau, tungguin sampai akhir, sedikit lagi ya. Teman-teman bisa masuk ke komunitas Majelis Bedah Tajwid secara free. Rekaman live semuanya ada, notifikasi live, informasi kegiatan tahsin offline online kita, kelas kita, buku kita sedang kita persiapkan. Tungguin sampai akhir ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Lagi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Contoh pelafalannya.
وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. Terakhir, وجاء ربك والملك صفا صفا. Oke. Sadaqallahul azim. Yang merasa teman-teman akun-akunnya, jiwa-jiwanya yang merasa siang ini dengan gemercik-gemercik hujan di daerahnya masing-masing merasakan ada kebaikan, ada kebermanfaatan, ada hal-hal yang baik, yakinlah itu semua cintanya Allah. Maka yuk kita agungkan takbir di kolom komentar, saya pandu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah.